37 tahun. Nama saya Dedi Suhepi, umur 40 tahun. Perkenalkan, saya Andi Sintawastika, usia 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Rusni, biasa dipanggil Om Rusni. Saya ODT Angkatan 9. Saya kenal RHG dari Kak Irna. Pertama-tama dikenalkan oleh istri saya. Awalnya kenal dari teman, kenalan. Pertama kali saya kenal RHG itu di Google. Itu hari saya penyakit tipes. Terus Kak Irna datang menjenguk. Terus dia perkenalkan herbalnya. Itu hari dia bawakan saya KCD. Terus saya minum itu KCD. Terus saya bilang, "Ika, kayak apa di lain-lain kayak minum obat ini, kayak terbakar ke belakangku." Terus Kak Irna selalu menuntun saya. Terus dia bawa saya ke sini ke RR. Di situ dia ajak Kak masuk ke bergabung di RHG. Kemudian pada saat itu saya ikut pas di BTP, dan kemudian saya ngobrol dengan beliau Ustadz Iqbal dan Ustadz Rahmat dan Ustadz Imam. Di situ kami berbincang-bincang tentang RHG, menerangkan bahwa dapat juga menerapi terapi Al-Quran dan terapi PAS. Lihat dari statusnya, kemudian coba juga ikut kegiatan RHG, dan sampai akhirnya ada info tentang ODT 9, dan di situ ikut di ODT 9 itu. Waktu itu kondisi saya sedang terpuruk-puruknya. Saya dan keluarga saya tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk kesembuhan saya. Jadi waktu itu saya sedang sakit, hingga pada akhirnya saya ada keinginan untuk browsing di Google. Saya ingat betul waktu itu saya mengetik cara kesembuhan ala Rasulullah. Sebelumnya memang saya sebelum hijrah, saya pada saat itu dalam kehidupan saya sehari-hari tidak tenang, kayak ada gangguan di dalam keluarga kami. Saya ingin hijrah. Sebelumnya kan saya belum hijrah, jadi hidup tidak tenang. Kemudian istri memperkenalkan RHG kepada saya. Akhirnya saya tertarik dan ingin menjadi peruqyah untuk keluarga dan orang-orang terdekat. Yang pertama itu sebenarnya dari pola pikir, ya, dari mindset. Bagaimana saya menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup saya gitu. Setelah berbagai kejadian, saya akhirnya sempat berpikir apa sih tujuan kita hidup gitu. Dan sampai akhirnya masuk RHG, dan itu kemudian menjadi tujuan saya gitu, untuk menemukan jawaban itu. Jadi waktu itu saya kena GERD. Sudah sangat parah sampai dokter itu menyarankan saya untuk menemui psikolog. Jiwa saya waktu itu benar-benar tidak stabil. Dan akhirnya ketika saya browsing di Google waktu itu, saya menemukan webnya Rehab Hati. Tepatnya Rehab Hati Pusat milik Ustadz Nuruddin. Dan setelah saya buka-buka, ternyata Rehab Hati ada cabangnya di Goa. Zikir pagi dan petang kok tidak pernah saya tinggalkan. Misi yang berkenaan dengan zikir. Misi itu adalah selalu saya giat membaca Al-Quran. Zikir pagi petang. Terus saya jaga wudhuku. Kalau ini sesering mungkin Kak baca Al-Baqarah biar ndak full toh. Yang penting saya baca terus Al-Baqarahku. Baca zikir pagi dan petang, jaga wudhu, dan puasa Senin Kamis. Saya juga lebih dekat dengan Al-Quran jadinya. Pokoknya saya mencoba untuk 24 jam itu melakukan sunnahnya Rasulullah. Saya merasa betul bagaimana ketika saya meninggalkan misi-misi itu, saya terlewat. Misalnya ada sesuatu yang saya kerjakan sehingga terlewat mengerjakan zikir itu, saya merasa ada kurang itu. Alhamdulillah masih istiqomah melakukan, semoga terus bisa melakukan. Alhamdulillah banyak sekali perubahan pada diri hamba. Pertama,
Pergaulanku itu kayak apa kalau ketemu ibu-ibu mulutnya ceplas-ceplos. Alhamdulillah sekarang banyak temanku yang muslimah. Kalau bertemu mengucapkan assalamualaikum, yang dulunya itu assalamualaikum itu saya abaikan. Sekarang alhamdulillah bertemu sama teman-teman saya bisa mengucapkan assalamualaikum. Cara saya berpikir, cara saya menyikapi apa yang terjadi dengan saya, bagaimana saya menyikapi, bagaimana pola pikir saya, cara saya bermindset, seperti itu. Tempat nongkrongku dulu sebelum hijrah ya ke yang berbuat yang dianggap berbuat maksiat lah, pulang sampai malam, itu semua membuat saya menjadi kayak tidak tenang. Alhamdulillah saya sudah tidak terpengaruh lagi dengan teman-teman karena saya selalu menjalankan misi-misi. Jam bangun, jam tidur, bagaimana kita melewati hari, gitu. Apa-apa saja yang harus dilakukan dalam sehari. Nah, kalau misalnya ada yang bermasalah, langsung kita tahu, langsung kita cek apa yang bermasalah dengan diri saya sehingga hal itu terjadi. Hal-hal seperti itu alhamdulillah bisa diatasi. Satu hal yang paling saya ingat di materi kelas itu adalah materi tentang tazkiyatun nafs. Nah, di situ saya menemukan jawabannya gitu. Di situ kita belajar tentang jiwa, tentang bagaimana kita menyikapi hal-hal yang masuk ke dalam kehidupan kita dan bagaimana kita berperilaku gitu. Pokoknya banyak yang berubah pada diri saya. Pertama, penampilan saya. Dulu saya pakai jilbab tapi jilbab metal, istilahnya jilbab yang diikat ke belakang. Pakai celana jeans, pokoknya yang serba ketat-ketat. Sekarang alhamdulillah sudah bisa menjulurkan jilbabku. Banyak hal yang berubah. Saya itu awalnya tidak seperti ini pakaian saya. Saya dulu pakaiannya terbuka. Alhamdulillah sekarang sudah menutup aurat. Alhamdulillah. Dan juga cara pandang saya terhadap apa-apa yang Allah takdirkan untuk saya itu berubah. Terkadang saya dapat masalah, saya itu tidak pernah sabar. Saya selalu mencari-cari kesalahan orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan melampiaskan kekecewaan saya atau rasa marah saya ke orang-orang terdekat saya. Tapi alhamdulillah sekarang apapun yang Allah takdirkan untuk saya selalu mencoba untuk bersabar dan mensyukuri semuanya. Dulu memang waktu pertama ikut ADT yang kayak kesurupan dahsyat sekali dia, sampai-sampai saya salto-salto. Alhamdulillah sekarang kayak bisa ditahan, bisa dikendalikan diri, tidak seperti dulu kayak ada salto-saltonya. Sekarang kalau istighfar lagi kayak bisa dikendalikan. Pokoknya lebih bisa tidak seperti yang dulu. Sudah bisa membedakan kalau misalnya ada serangan sihir, saya sudah bisa membedakannya. Istilahnya dulu kalau saya sakit, saya kira itu penyakit medis. Selalu mengandalkan dokter, mengandalkan BPJS. Alhamdulillah sekarang kalau saya lihat dalam mimpi, saya lawan itu dengan terapi saya. Saya lawan dengan zikir pagi saya lawan dengan zikir petang saya lawan dengan Al-Baqarah saya, terus saya lawan dengan herbal-herbal saya. Yang Masya Allah itu saya sangat cocok dengan herbal RHG itu yang SSD dengan Asarawain. Itu yang paling cocok untuk saya. Sampai saya muntah-muntah hebat. Pokoknya kalau saya konsumsi itu herbal, keluar penyakitku. Bisa miku bedakan antara saya dengan bukan saya. Kalau saya biasa lihat suamiku kayak ada perasaan jengkel ku lihat ke suamiku. Nah biasa tidak begitu sifatku. Langsung ke istighfar. Terus banyak-banyak zikir Kak. Baru ku ambil Al-Qur'anku. Kalau dulu itu saya lihat suamiku kayak jengkel, kayak mau hantam dia. Sekarang kalau kulihat suamiku menunduk Kak. Terus saya baca zikirku. Karena kapan saya menantang begini berarti kayak keluar setangku. Tapi alhamdulillah bisa miku atasi. Saya berkunjung ke rumah Ustadz Iqbal waktu itu belum ada SSD ya. Dia mengajarkan saya cara membuat ramuan campuran dari madu, zaitun, sama minyak habbats.
Lalu kemudian membimbing saya secara pribadi lewat WA terapi Al-Quran. Nah, selama 40 hari itu saya istiqomah. Sampai pada akhirnya saya berada di puncak titik kesabaran saya. Sampai waktu itu saya ingat betul, saya SMS Ustadz Iqbal waktu itu, "Ustadz, kapan saya sembuh? Saya sudah melakukan sesuai yang kita ajarkan, tapi kok saya belum sembuh." Tapi saya ingat betul waktu itu Ustadz Iqbal kasih saya pesan waktu itu, singkat katanya tapi betul-betul menusuk di sini. Beliau bilang, "Sampai kita terima keadaan tabu." Dan waktu itu 3 hari saya tidak menghubungi Ustadz. Saya betul-betul menyadar waktu itu, ya, selama ini saya banyak mengeluh. Akhirnya selama 3 hari itu saya tidak menghubungi beliau, sampai akhirnya beliau yang menghubungi saya. Waktu itu saya ingat hari Jumat, hujan juga, ba'da asar, dia chat saya, tanyakan kabar. Terus dia bilang, "Hujan ke di situ, Bu?" Saya bilang, "Iya Ustadz." "Keluar Ki, niatkan untuk kesembuhan tak." Akhirnya waktu itu saya berniat untuk terapi air hujan. Seketika itu waktu itu tangan saya langsung kaku dan seperti ada yang keluar. Setelah terapi air hujannya, alhamdulillah semuanya hilang, termasuk rasa cekik di leher saya itu hilang, alhamdulillah, biiznillah. RHG bagi saya menambah semangat untuk hijrah dan lebih, insya Allah lebih istiqomah lagi untuk kedepannya. Kebaikan, iya kebaikan. Bagi saya RHG itu adalah tempat-tempat berkumpulnya orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Jadi banyak kebaikan dan ketenangan yang saya rasakan, dan bukan cuma terhadap diri saya, tapi juga kepada keluarga saya. Jadi keluarga saya dulu itu sering ke dukun, banyak melakukan hal-hal yang bisa dikatakan dosa syirik. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah ditinggalkan. Bahkan ibu saya dan ayah saya yang tadinya tidak sholat, sekarang sholat nih. Dan saya ikut ODT ini, yang paling saya syukuri adalah suami saya juga ikut. Saya sangat bersyukur dan sangat bahagia sekali ketika dia pertama kali berdiri di depan saya mengimani sholat saya. Terima kasih RHG. RHG is the best deh. Karena di RHG tuh dikasih berubah, Kak. Pokoknya saya yang dulunya pokoknya berubah, Kak, di RHG. Banyak teman-temanku, terus lebih ku kenal Allah. Dulu selalu Kak musyrik. Dulu yang saya kejar tuh dunia, Ji. Yang selalu pikirkan uang, Ji. Tapi sekarang di RHG itu diajarkan Maki bagaimana namanya untuk akhirat. Pokoknya dulu dunia aja terus saya kejar. Terus pokoknya di RHG Kak bisa jadi orang, kurasa. Dulu sebelum kenal ke RHG gitu banyak sekali dosaku, banyak sekali kemusyrikan yang saya lakukan. Tapi di RHG enggak, Mi. Selama saya kenal ikut-ikut OPS-nya Ustadz, ikut-ikut sama dengar-dengar ceritanya teman, alhamdulillah tidak, Mi. Mudah-mudahan istiqomah, Kak. RHG sama-sama Ki taubat, sama-sama Ki hijrah, sama-sama Ki berjuang.